Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah yang telah memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk teman-teman yang menonton video ini, kami doakan semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan maghfirahnya, dimurahkan rezeki dan segala hajat dapat segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Pantasyiru yang dirahmati Allah, memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak bisa ditempuh dan harus diupayakan. Karena jodoh tidak sekedar takdir Tuhan semata, tanpa ada upaya dari manusia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jodoh bersifat ikhtiari. Memilih pasangan untuk menjalani kehidupan sampai tua merupakan salah satu hal yang wajib untuk dipertimbangkan untuk seorang wanita maupun pria. Ketika seseorang sudah memasuki usia yang layak untuk menikah, muncul dorongan dalam diri untuk membangun suatu mahligai rumah tangga. Mencari jodoh atau pendamping hidup menjadi salah satu rangkaian yang mengawali perjuangan yang perlu dipersiapkan dengan matang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali menyebutkan panduan yang harus diperhatikan seorang pria saat akan memilih seorang wanita untuk dinikahinya. Kami berharap agar teman-teman pria maupun wanita perlu memperhatikan penjelasan ini agar dapat menjadi pertimbangan yang matang untuk kaum lelaki, sedangkan untuk kaum wanita menjadi hal yang pokok pada diri agar menjauhi sifat-sifat yang tidak layak tersebut. Berikut ini 6 sifat wanita yang sebaiknya tidak dinikahi seorang pria, dan di bawah ini adalah penjelasannya. Yang pertama, wanita an-nanah. Wanita an-nanah merupakan wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Wanita tipe ini memiliki dasar sifat pemalas dan tidak mandiri. Sifat ini juga mampu merusak hubungan antara suami dan istri, serta hubungan dengan para kerabat maupun orang lain. Salah paham kerap kali muncul karena wanita ini sering mengadu pada orang lain terkait kehidupan dalam rumah tangganya. Yang kedua, wanita mannanah. Wanita mannanah merupakan wanita yang senang menyebut dan mengungkit kebaikan atau jasa-jasa yang pernah dia lakukan, baik kepada suami maupun orang lain. Tipe wanita seperti ini akan menghambat suami dalam memimpin rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan setiap hendak menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, sang istri akan berhitung dan membandingkan seberapa banyak kebaikan yang telah dia dan suaminya lakukan. Yang ketiga, wanita hannanah. Wanita hannanah merupakan wanita yang suka membanding-bandingkan dan membangga-banggakan kesuksesan dirinya di masa lalu. Bisa juga dia akan membanggakan kesuksesan keluarganya, kemudian membandingkannya dengan kondisi dalam rumah tangga yang sedang dia jalani. Dia juga bisa membandingkan kesuksesan suami dengan orang lain yang dinilai lebih sukses dari suaminya tersebut. Yang keempat, wanita hadaqah. Wanita hadaqah merupakan wanita yang tidak bisa mengatur keuangan atau kondisi perekonomian keluarga. Berapapun anggaran belanja yang diberikan oleh suami akan selalu habis karena dia mudah dan senang membeli barang. Dia juga akan mementingkan keinginan daripada kebutuhan rumah tangga. Wanita seperti itu memiliki sifat boros dan konsumtif. Selain menguras kantong suami, wanita dengan sifat seperti itu juga menguras emosi. Wanita ini juga dapat mengakibatkan suami tidak lagi melihat halal haram dalam mencari uang. Yang kelima, wanita barokah. Wanita barokah adalah wanita yang senang berhias secara berlebihan. Dia ingin terlihat lebih dari wanita lain dengan berbelanja kosmetik yang berlebihan. Waktunya habis untuk berdandan dan menelantarkan pekerjaan wajibnya sebagai seorang istri.
Sebenarnya wanita memang harus tampil cantik di depan suaminya, namun dengan tidak melupakan tugas utamanya, apalagi sampai diniatkan tampil cantik bukan untuk suaminya. Yang keenam, wanita sedekah. Wanita sedekah merupakan wanita yang banyak bicara, gampang membicarakan orang lain, dan suka menyebar fitnah. Wanita ini hobi mengomentari berbagai hal bernada negatif, baik dalam rumah tangganya maupun rumah tangga orang lain. Akan sulit untuk seorang pria menikahi tipe wanita seperti ini, karena adu mulut menjadi keseharian dalam rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengingatkan untuk para pria untuk menikahi wanita solehah, karena ia akan membawa keberkahan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah 6 sifat wanita yang perlu dijauhi untuk seorang pria. Jangan sampai salah tempat untuk menanam benih, karena menikah bukan hanya 1 atau 2 minggu saja, melainkan menikah sebagai salah satu wasilah untuk mengantar kedua mempelai sampai jannah. Selain itu, keistimewaan menikah bukan tanpa alasan. Salah satunya yaitu apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abidin yang mengejutkan, yaitu laisa lana ibadatun syuri'at min ahdi adama ilal ana thumma tastamirru fil jannati illa nikaha wal imana, yang artinya tidak ada ibadah yang disyariatkan untuk kita sejak Nabi Adam hingga saat ini dan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terus diberlangsungkan sampai ke surga, kecuali nikah dan menjaga keimanan. Perlu juga diingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia berupa surga. Quran Surah An-Nur ayat 26. Maka untuk itu perlunya juga kita memantaskan diri kalau sekiranya kita ingin menikah, agar kita diberikan jodoh yang solehah. Semoga Allah memberikan pasangan yang terbaik untuk kita. Bagi yang sudah menikah, semoga kita bisa membangun dan menjaga hubungan dengan keimanan yang kuat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam.